Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada soal saya buat nih ya. Soal saya buat dengan seperti tugas kamu tuh ada juga yang seperti kantil lebar, ya, seperti kantil lebar. Kemudian ada di sini bebannya P1 4 ton, P2 6 ton. Kemudian Q-nya adalah P2 ton per meter panjang. Kemudian arah horizontal P3 3 ton. Tolong kalau suaranya kurang jelas lah diberitahu, atau ada yang double suaranya tolong beritahu supaya kita lebih baik lah untuk menghasilkan suara penjelasannya. Nah, ini ada panjangnya A ke B 4 meter, kemudian di titik 2 meter, dan C ke D 4 meter adalah kantilever. Nah, kantilever ini biasanya adalah momen yang dihasilkan adalah momen yang negatif, ya. Tapi kalau balok sederhana dengan beban ke bawah, beban titik dan beban merata, biasanya momen yang dihasilkan adalah momen yang positif. Nah, karena di tugas ini ada seperti ini juga. Nah, kemarin sebelum pertemuan ini, sebenarnya yang minggu dulu, itu saya silatkan dengan yang balok yang sederhana. Nah, ini saya menggunakan yang cantilever. Nah, kemudian ada penampang di potongan satu-satu ini, ya. Penampangnya adalah penampang T. Nah, di tugas juga kamu sudah ada penampang T ini. Cuma angkanya beda, ya, ukurannya beda. Nah, pertanyaannya adalah hitung dan gambar tegangan yang terjadi akibat momentum, gaya normal sentris, dan gaya lintang pada potongan satu-satu penampang struktur di bawah ini, di titik A, di titik B, titik C, titik D, dan L. Nah, itu pertanyaannya di ini sama seperti tugas ya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan nanti ini kamu akan lebih mudah mengerjakan tugasnya. Nah, baiklah, kita mulai dulu untuk statikanya, menghitung gaya dalamnya. Berarti harus menghitung reaksi peletakannya. ID ini ya, ID ini. Nanti kalau kalkulator perlu disiapkan untuk menghitung. Saya tidak tahu persis hasilnya, tapi kami tolong nanti responnya untuk menjawab ini kali ini misalnya. Tolong digunakan kalkulator, jadi saya bisa juga mencek kebenaran hasilnya, ya. Nah, tolong nanti dibantu untuk menghitungnya. Nah, baiklah, untuk nampang seperti ini kita mulai saja. Saya mungkin menggunakan whiteboard yang seperti ini medianya. Nah, kemudian nanti saya copy soal yang ini saya copy duluan, saya masukkan nanti ke whiteboardnya. Nanti saya jelaskan dengan menggunakan langsung penjelasannya di whiteboardnya. Nah, ini adalah mungkin dibesarkan lagi lah, dijelas lagi, jadi lebih mudah kita mengingat. Mungkin lebih mudah lagi melihatnya, dibesarkan lagi.
Nah, sekarang ini bagaimana menghitung reaksi peletakannya, ya. Nah, di sini ada gaya luarnya P3, P1, P2 dan Q. Nah, ini biasanya kita buat dulu adalah beban merataannya menjadi beban fisik. Nah, kita ganti schedule-nya saja warnanya, ya. Ini warnanya yang bagusnya, ya, kontras bisa menggunakan warna putih. Nah, jadi ini adalah Q, ya. Q formulanya ke bawah. Yang besarnya Q dikalikan dengan 4. Berarti Q sama dengan 2 kali 4, 8 ton. Nah, yang jaraknya ke sini adalah 2 meter. Nah, ya. Mungkin yang ini kita buat lagi untuk peletakan jepit. Akan muncul gaya dalam, inilah. Nah, ini gaya dalam momen. Nah, momen arahnya kemana? Ya, kemungkinan bisa ke arah sini, ya. Nah, dari beban itu yang disebut dengan MD. Kemudian ada vertikalnya I. Kemudian ada horizontalnya A, tadi. Nah, ini kita misalkan ke kanan tadi, momen adalah arah jarum jam, kita misalkan tidinya ke atas. Nah, jadi kita prinsip peletakan jepit ada 3 ini. Nah, kemudian kalau gaya luarnya vertikal dan horizontal, jadi itu kemungkinan pasti ada PD dan HD dan momen. Ya, nah ini. Jadi kita mulai menghitung reaksinya dulu, seperti peletakannya. Ini kalau gambarnya kurang bagus, mohon maaf, ini lah. Ini kita ubah saja nih apa namanya, kopennya warna, mungkin warna putih yang bagus, kontras, ya. Nah, mulai saja sini. Kita untuk yang cantilever kita gunakan sigma vertikal sama dengan 0. Langsung saja, inilah tidak seperti biasa. Nah, berarti vertikal minus P1 ke bawah, minus P2 ke bawah, minus Q ke bawah. Nah, PD-nya kita biasakan ke atas, plus PD sama dengan 0. Sehingga min 4, min 6, min 8, plus PD. Nah, berarti PD berapa? Ternyata nilainya positif 18 ton. Positif hasilnya. Berarti benar PD itu adalah ke atas. Nah, kemudian lanjut lagi untuk menghitung apa namanya horizontal, gaya untuk menghitung reaksi peletakan HD, kita gunakan sigma H sama dengan 0. Nah, P3 ke kiri, min P3. Apalagi horizontal tidak ada, hanya HD. Jadi misalkan kanan tadi plus HD sama dengan 0. Nah, berarti HD sama dengan positif P3, 3 ton. Nah, ternyata hasilnya positif. Berarti benar HD itu adalah arah ke kanan. Tinggal PD, tinggal momen FD lagi. Ya. Nah, momen MD kita bisa gunakan sigma momen. Saya berikan ini papan tulisnya. Nah, kita gunakan sigma momen di titik D sama dengan 0. Jadi kita patokan, lihat mata adalah pada titik D ini. Nah, ini titik D ini. Nah, gaya yang bekerja yang keluar adalah P3. Tapi P3 karena gaya kerjanya tepat di titik D, maka P3 dikalikan 0, tidak ada lengan momen, dia 0. Yang menyebabkan momen adalah P1.
caranya berlawanan arah jarum jam. Di 1 jaraknya adalah 4 tambah 2 tambah 4, 10. Nah, minus. Kemudian di 2 jaraknya 2 tambah 4, 6. Kenapa lagi? Q. Min Q jaraknya 2. Nah, saya misalkan tadi adalah MD arah jarum jam. Berarti positif. MD sama dengan 0. Selesai. Kemudian min 4 kalikan 10. Q2 6 kalikan 6. Q-nya 8 kalikan 2 plus MD sama dengan 0. Nah, ini min 40, min 36, min 16 plus MD sama dengan 0. Nah, berarti MD-nya berapa? MD-nya berarti hasilnya positif. 40 tambah 36 tambah 16, 40, 52, 92 ya. Nah, 92. Tolong dicek nanti. 92 ton meter. Ternyata hasilnya positif. Berarti artinya apa? Artinya adalah bahwa MD benar ke arah jarum jam yang dibesarkan tadi. Nah, inilah kesimpulan kita. Jadi sudah dapat nilai ID-nya, bisa dibuat kesimpulan ya. Nah, ini. Jadi kita bisa dibuat begini. Jadi PD-nya sama dengan 18 ton ke atas, kemudian HD-nya 3 ton arah kanan, kemudian MD-nya adalah 92 ton meter ke arah jarum jam. Nah, inilah kesimpulan kita. Jadi tahap pertama adalah selesai kita menghitung reaksi peletakan. Nah, kalau sudah selesai reaksi peletakan, kita tinggal menghitung gaya dalam pada potongan satu-satu ini. Ini kan ada potongan satu-satu. Ini kan ditanyakan adalah potongan satu-satu di titik P. Nah, bagaimana kita menghitung gaya dalam ini? Karena penampang adalah penampang P dan dipotong di sini. Artinya kita ingin menghitung tegangan penampang pada potongan satu-satu ini, yang jaraknya 6 meter dari titik A atau 4 meter dari titik D. Nah, nanti kita potong ini ya. Nah, menghitung gaya dalamnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menghitung gaya dalamnya. Ini saya papan tulis, saya naikkan lagi ya. Saya ambil nanti yang ini sudah saya siapkan potongannya, mungkin ini ambil, saya copy lagi, masukkan ke medianya. Ini saya bisa kembali. Nah ya, bisa lagi gambarnya. Nah, ini adalah bentang A ke B, HTQ ya, HTQ tadi. Nah, ini dipotong pada potongan P sebenarnya adalah ini adalah potongan yang saya ganti saja ini. Nah, ini potongan yang satu-satu tadi ya. Nah, potongan satu-satu akan muncul gaya dalam. Gaya dalamnya adalah yang
NC, ini secara jarum jam NC. Kemudian ada yang NC yang kamu hitung, kemudian ada 3 lagi lintang, ini adalah LC-nya. Nah, berapa besarnya ini ya kita gunakan saja seperti biasa, menggunakan persamaan keseimbangan dengan sigma normal sigma vertikal atau sigma horizontal dan sigma momen. Titik T akan dapatlah semuanya ini. Nah, kita mulai, mungkin akan menghitung misalnya MC, berapa MC-nya. Nah, kita gunakan sigma momen di titik T sama dengan 0. Titik ini kemudian titik ini ya. Nah, kita jalankan seperti biasa, patokan pada titik T. Nah, sehingga yang menyebabkan momen adalah P1. Ya, min P1 kalikan jaraknya 6. Kemudian min P2 jaraknya 2. Nah, MC minus sama dengan 0. Nah, sehingga min 4 dikalikan 6, min 6 kalikan 2, min MC sama dengan 0. Nah, sehingga min 24, min 12 sama dengan MC. Nah, sehingga MC apa hasilnya? Negatif ya. 6 negatif berapa? 36 ton meter. Artinya apa? MC-nya sebenarnya bukan cara berlawan arah jarum jam. Tapi MC adalah yang ini sebenarnya 36 ton meter. Arahnya adalah ke arah jarum jam. Ya, nah inilah momen negatif ada seperti ini. Nanti kita gambar ulang untuk menghitung tegangan, nanti arahnya sudah sesuai yang sebenarnya. Tapi dia besarnya adalah 36 ton meter. Nah, bagaimana menghitung untuk gaya normal T-nya dan lintang T-nya? Kita gunakan saja lagi dengan persamaan keseimbangan. Sigma, maaf, saya salah ya, saya hapus dulu. Sigma horizontal, sigma vertikal sama dengan 0. Untuk menghitung lintang. Lihat yang ke bawah, min P1. Yang kedua, min P2. Lagi, LC-nya ke bawah. Tambah lagi ke bawah, minus ya. Min LC sama dengan 0. Min 4, min 6, min LC sama dengan 0. Berarti LC sama dengan minus 10 ton. Nah, sebenarnya LC ini bukan ke bawah, tapi sebenarnya LC itu adalah 10 ton atas dia. Itu sebenarnya LC-nya. Nah, itu yang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Kemudian kita menghitung sigma H sama dengan 0, NC ke kanan, min P3 ke kiri. Nah, NC sama dengan positif P3 3 ton. Nah, ternyata positif. Berarti NC itu benar adalah dia ke kanan. Nah, selesai gaya dalam ini sudah kita menghitung. Akibat momen ini adalah momen T-nya ada 36 ton meter. Kemudian lintangnya adalah 10 ton. Kemudian normalnya adalah 3 ton. Nah, sudah dapat gaya dalam ini. Nah, kita beralih ke menghitung tegangan.
ya. Nah, ini dicatat, disimpan. Nah, untuk nanti selanjutnya adalah akibat yang momen lentur ini. Nah, jadi akibat momen lentur 1, berarti akibat normal sentrifugal 1, akibat lintangnya selesai, ya. Nah, saya lanjutkan saja lagi langsung. Ini mungkin sudah berapa menit, ya. Nanti mudah-mudahan kita tetap saja ini tidak terlalu lama, tapi harus pelan juga ini penjelasannya. Yang jelas sudah ada kesimpulan kita, MC adalah 36 per meter, kemudian LC 10 ton, dan MC adalah